Selamat datang di Kabupaten Nagekeo, salah satu kabupaten yang memiliki keanekaragaman tradisi budaya dengan slogan The Heart of Flores. Kali ini kami bersama Mata Lensa 87 fotografi dari Kabupaten Nagekeo yang cukup profesional untuk mengambil publikasi mendokumentasi salah satu ritual adat yang sangat sakral, yaitu di Kampung Boak Sabi, Kelurahan Abe. Dan tepatnya kami berada dengan Bapak Nadus, Bapak Iwan. Nah, dua orang tokoh ini adalah pelaku ritual Jaba Ngi'i atau potong gigi. Di Nagekeo ada 5 istilah potong gigi. Untuk di sini kita sebutnya Jaba, di beberapa tempat menyebutnya Roso Ngi'is, di bagian selatan menyebutnya Ngoa dan Koa Ngi'i, dan ada juga bagian sekitar Natia menyebutnya Wetu Ngi'i. Nah, seperti apa Wetu Ngi'i tadi dilakukan? Saya bersama Bapak Nadus. Selamat siang Bapak. Selamat. Iya, mungkin Bapak bisa jelaskan kira-kira sarana yang dipakai untuk Roso Ngi'is, untuk Wetu Ngi'i atau untuk Jaba Ngi'i di sini. Ya. Silakan Bapak. Bersedia semua jelaskan. Oke. Saya nama Donatus Doa. Ya. Tokoh adat Tidare. Ya. Kula para fungsinya untuk menampung bahan-bahan yang untuk mau Jaba Ngi'i. Jaba Ngi'i, potong gigi. Ya. Sa paduda. Ya. Tau kakek one kubah. Ya. Kakek one kubah kakek tahangi. Ya. Jadi ini padu, bahasa daerah kita, bahasa Indonesia namanya damar ya. Jadi batang damar. Ya. Nah, dia bunuh buzu besar. Bunuh buzu besar. Buzu besar. Ya. Fungsi imu tahu dagago air lurata Jaba. Iya, untuk menampung air ludah yang ketika selesai Jaba untuk lap untuk membersihkan. Ya. Tu dia imu bagian bati. Bati Pisau. mau Jaba. Ya. Jadi pisau, tudi. Tudi. Ya. Roso temo tahu ngi'i taduk nukani aku nukalogo. Ah iya. Jadi ini namanya roso. Bahasa daerah kita di sini menyebutnya roso. Itu untuk membersihkan gigi-gigi sebagian yang keluar ya, yang lebih, gigi yang lebih. Ya, betul sekali. Satu lagi sama batu Jaba. Imu dia sebagian halus. Oh, ini untuk halusinasi, untuk menghalus, membersihkan yang kasar tadi. Yang lebih halus adalah tudi dede yang aslinya. Iya. Ini batu tudi dede. Jadi batu yang asli dari batu memang untuk menghaluskan, membersihkan bagian-bagian. Untuk halus ya, kasih rata ya. Betul Bapak. Terus harus ada air kok Bapak di dalam. Ini air dia masuk. Tahu kau air lurah ta Jaba ke? Dikini koka meke supaya mak kok atakoka. Oh iya. Jadi air ini tuh membersihkan supaya orang jangan rasa jijik. Bu. Iya betul sekali. Rasa po olah jelaskan dengan apa Al-Qadar ta tahu di dalam tradisi ini pekam. Betul sekali. Jadi ini salah satu pelaku ritual. Usia berapa tahun? Dari 5 atau 3 tahun dari 3 tahun ke atas bila mana orang mampu. Oh, jadi untuk sang jubilaris yang acara Jaba Ngi'i itu tidak menentukan dia usia berapa tahun. Yang penting dia sudah gadis, sudah remaja, dan keluarganya siap. Siap. Begitu ya, karena cukup mahal ya. Mahal Bapak. Cukup mahal Bapak. Jadi cukup mahal. Mau nanua tidak gampang. Babi kau siap. Harus ada babi besar, sapi kau siap. sapi. Ya. Ada tawe kayak ala go tapire di ane para sama bila tahu ngabu baru. Iya. Jadi ritus Jaba Ngi'i itu identik dengan ritus belis. Jadi menghabiskan binatang-binatang besar, contoh kerbau, sapi, babi besar, itu harus sanggup dari keluarga yang untuk anaknya melakukan ritus Jaba Ngi'i. Bapak, sudah berapa kali Bapak ritus yang Bapak lakukan? Kalau di tawe ini saya ini sudah 3 kali ini. Sudah 3 kali, artinya sudah profesional. Boleh tidak Bapak semua orang melakukan Jaba kepada siapapun? Boleh sih boleh. Boleh.
tetapi ada larangan. Oh iya, Yang sanksi. berani pegang ini barang-barang ini terkecuali pribadinya sudah dewasa, Iya. anaknya sudah dewasa, dia pun turun keturunan sudah dewasa semua, itu boleh pegang. Kalau Itulah. ada belum terurus, itu ada larangan, tidak Iya, boleh. ada sanksi ada. Jadi tidak sembarangan jabangi ini dilakukan. Jadi kenapa jabangi dilakukan? Untuk mendewasakan atau meremajakan anak gadis kita. Ayo Bapak, nggak boleh ngalir so. Teh yang sudah nikah, sudah berkeluarga boleh kok Bapak? Mau Untuk jabangi, jabangi, itu boleh, hanya tinggal kasih rata. Mungkin dia ikut, dia masih macam sampai anak kecil, sampai anak iya. masih umur anak-anak, kecil. istilahnya wazazo. Oh, zazo. Setelah dia sudah dewasa, dia rasa dia punya gigi tidak terlalu rapi, Iya. dia boleh ikut dia kan di mana hal-hal yang seperti ini. Oh iya. Itu tanpa anggaran, Iya, iya, iya. hanya komunikasi dengan hukum adat. Dalam hukum adat, fungsionaris adat. Baik, ini satu-satunya di Kabupaten Nakeo yang kami temui bahwa si orang remaja, anak putri kalau mau sehat, salah satu adalah jabangi. Jabangi. Untuk apa? Memoles gigi-gigi yang tadi yang keluar tadi supaya rapi, kelihatan dia layaklah menjadi seorang gadis. Oke, saya ke Bapak. Ayo Bapak, kira-kira sudah berapa kali Bapak melakukan ritus yang sama seperti Bapak Natus tadi? Saya ini bapak besar dari anak tadi itu, Oh iya. adik dari bunda. Oh iya. Tapi kalau macam ini saya belum pernah. Tetapi kalau tahap awal Iya. yang bapak Natus umum bahwa seperti yang buat bisnis baru, saya punya adik-adik di kampung sudah buat. Oh. Itu seperti buat bisnis awal. Oh iya. Sebelum kita melaksanakan ritual yang butuh. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kira-kira untuk ritus yang sama bisa dilakukan setiap tahun kok Bapak? Bisa. Tergantung dari orang tua yang besar. Oh iya, jadi jabangi itu bisa dilakukan hanya satu orang atau bisa 2-3 orang, 4-5 orang? Bisa semua. Bisa ya? Tergantung umpama di Iya. dalam isi kampung direncanakan secara bersama-sama. Bersama. Sehingga anggaran tidak terlalu meningkat. Oh, anggaran juga ekonomi Bapak ya? Baik, ternyata masyarakat adat itu memahami bahwa ketika kalau misalnya melakukan hanya satu orang, itu biayanya cukup besar. Jadi lebih bagus kalau 4-5 orang, mereka kolektif, jadi meringankan biaya. Oke, saya bersama pemuda milenial. Cukup oko, kami pemuda yang belum terlalu paham. Pandangan Bu, kira-kira seperti apa? Apakah jabangi itu perlu dipertahankan atau suatu saat mungkin bisa tergerus zaman? Baik, terima kasih. Artinya jabangi ini perlu dipertahankan karena budaya ini kalau tidak dijalankan resiko akan berkepanjangan terhadap generasi. Iya. Nah, jadi bagaimanapun juga apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur, kita generasi penerus harus mempertahankan budaya. Iya, betul. Terus apa pandangan Bu? Kira-kira ke depan ini kan kita di kampung ini. Kita tinggal dalam kampung. Kalau misalnya anak ini ada di kota, terus itu lakukan tidak hal-hal seperti apakah anak gadis ini harus pulang ke kampung untuk melakukan ritus jabangi? Harus. Dia dimanapun berada dia harus pulang. Harus pulang Karena kampung. bagaimanapun juga kalau tidak membuat jabangi ini, resiko akan berkepanjangan. Iya. Generasi. Nanti besok-besok misalnya ada sakit, permisi, kita tidak bilang ini orang buat begini-begini sakit. Tapi kalau dibuat ritual ini karena kita tidak melaksanakan tidak lakukan ini. Betul. Betul. Jadi bagaimanapun juga kita generasi muda ini kita perlu belajar dan meneruskan semua budaya-budaya yang sudah diwariskan oleh para leluhur. Itulah cinta tradisi, cinta budaya. Jadi apa itu jabangi sudah disampaikan oleh dua narasumber bersama tokoh muda milenial. Terus kapan dilakukan? Itu dilakukan setiap tahun bila keluarganya menyanggupi untuk melakukan ritual jabangi. Kalau keluarganya belum mampu, dia akan tunggu 2-3 orang supaya untuk meringankan biaya ekonomis karena cukup berisiko dan dari anggaran cukup besar. Terus bagaimana jabangi tadi kita lakukan? Tahapan-tahapan bagaimana seorang gadis dilakukan ritus potong gigi. Terus kenapa? Nah seperti tadi, ketika tidak melakukan jabangi, maka ada sanksi-sanksi ada atau resiko yang akan dihadapi oleh anak cucu kita ke depan. Oleh karena itu harapan kami
dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 bahwa ritus adat istiadat sangat penting dilakukan oleh generasi-generasi milenial. Walaupun zaman berubah terus ya Bapak, tapi budaya tidak boleh ditinggalkan. Nah, demikian kami bersama 87 Mata Lensa. Terima kasih banyak. Hari ini kami liput cukup lengkap tentang ritus adat Zabah Ngi'i di Kampung Boksabi, Kelurahan Abe, Kabupaten Nakio, NTT. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih.